Ditemui di Istana Negara usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima atlet Asian Para Games, Menpora Dito Aryo Tejo mengaku siap menjalani pemeriksaan Kejagung pada hari ini. Pemeriksaan akan berlangsung pada Senin siang, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menpora mengaku tidak mengetahui apa terkait kasus BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dan beberapa nama lainnya. Dito juga mengaku korupsi BTS yang membawa-bawa nama dirinya merupakan tuduhan semata. Ya, nanti kita akan menghadiri memberikan keterangan dan ini biar informasinya tidak sumir. Kita akan insya Allah hadir ke Kejaksaan Agung di siang nanti. Jam berapa Mas? Rencananya jam 1. Oh jam 1? Iya. Kalau tadi sekalian lapor ke Presiden juga? Enggak. Itu kan urusannya saya dituduhnya, saya bukan waktu saya sebagai Menpora dan itu tuduhannya ya nggak apa-apa lah. Kita nanti akan memberikan keterangan dan juga klarifikasi. Tapi ini disiapin nggak Mas atau dibawa nanti? Enggak ada. Karena ya benar-benar sumir dan saya tidak tahu apa-apa. Dan pemirsa, sejauh mana korupsi BTS ini mengalir, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat siang Pak Boy. Waalaikumsalam, dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah menyapa seluruh rakyat Indonesia dan pemirsa iNews. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya di sela-sela waktu ibadahnya nih Pak Boy. Pak Boy, di sana Bapak juga mendengar ini sesaat lagi nanti rencana jam 1 itu Menpora akan dipanggil oleh Kejaksaan ini Pak. Sebenarnya menurut Anda apakah benar ini Mas Menteri ini juga terlibat dalam kasus BTS nih Pak Boy? Ya, kita azas praduga tidak bersalah, tapi apapun namanya penyidik Kejaksaan Agung itu memanggil seseorang, itu kalau tidak ada dasarnya rasanya nggak mungkin. Kenapa tidak manggil Boyamin misalnya, kan gitu kan? Atau tidak memanggil siapalah gitu, kira-kira kan gitu kan? Karena Pak Boy lagi tanah suci gitu Pak. Ya tidak ada kaitannya dengan proses-proses korupsi BTS. Keciprat aja enggak gitu loh. Tahu-tahu ya mau enggak mau harus mengawal dan mengejar siapapun yang kecipratan kan. Lah Kejaksaan Agung kan mesti melebihi Boyamin kan gitu kan. Karena punya kewenangan. Kalau Boyamin kan enggak punya kewenangan. Paling-paling cuma ngadu domba aja kan gitu kan. Jadi ya artinya pada posisi ini kan kalau hanya sekedar disebut satu orang saksi gitu bahwa duit itu mengalir ke A misalnya, itu tidak serta-merta kemudian langsung diklarifikasi. Jangan-jangan cuman kamu sebenarnya nilep itu terus ngomong dikasihkan A, kan gitu, harus penyidik itu punya firasat begitu. Tapi kalau ada mengklarifikasi itu ada hal lain yang menguatkan fakta tersebut gitu. Entah itu bentuknya apakah ada catatan atau ada saksi yang lain atau proses-proses apa. Yang jelas ini para tersangka yang sudah ditahan dan dari pemborong-pemborong yang terlibat itu berusaha menyelamatkan dirinya untuk tidak diproses, penyelidikannya dihentikan dengan cara menghubungi banyak dan bahkan mengalirkan uang yang juga banyak gitu loh. Jadi ini banyak pihak yang dihubungi yang pengertiannya diharapkan itu mampu menghentikan perkara ini di awal-awal. Nah, siapa yang dihubungi itu ya artinya yang diduga dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pada posisi atau asal dari kekuasaan misalnya begitu. Jadi ini kan banyak orang yang ngaku kenal dengan istana, ngaku kenal dari geng Solo kan gitu kan, dan rangkaian dari BTS itu begitu gitu loh. Jadi ini yang bahkan kelar kasusnya ini sudah mengalir hampir 200 lebih miliar loh ya, bukan 200 juta loh. 200 nah miliar. Itu terbagi kemana-mana gitu, dan nampaknya itu ketipu juga gitu. Tapi ada yang berhasil juga sampai sekarang, ada pemborong besar yang menggunakan jasa Markus tapi juga belum tersangka. Nah kita tunggu proses-proses ini, itu aja sih. Tapi kalau analisa dari MAKI sendiri untuk kasus korupsi BTS ini apakah sudah mulai terungkap ke tengah-tengah hingga dalam gitu? Karena kan selama ini yang sudah beredar di masyarakat ini baru permukaan gitu, bahwa negara dirugikan 10 triliun. Nah ini kalau analisa Anda seperti apa Pak Boy?
masih jauh itu dari dalam gitu. Jadi masih akan banyak drama yang akan terungkap gitu. Dan inilah menurut saya kita apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang dalam pengertian ini sudah begitu gagah beraninya. Tapi meskipun ada beberapa yang menurut saya masih kurang. Misalnya ada pemborong besar paket 1, 2, 3 yang belum tersangka. Ada beberapa nama yang diduga menjadi penghubung dari aliran uang belum dipanggil misalnya. Ya enggak apa-apa, kita kawal aja kalau gitu. Ya, Karena kan dulu saya sudah memberikan klaster pertama itu adalah klaster yang harusnya ngawasi tidak ngawasi. Saya kasih clue kan misalnya dengan gedung di utaranya gedung Kejaksaan Agung. Itu kan diduga ada mengalir 30 miliar dan 40 miliar, 70 miliar. Terus yang agak utaranya ke kanan itu 50 miliar. Nah, itu klaster yang harusnya mengawasi tapi tidak mengawasi. Ada klaster pemborong paket 1, 2, 3 dan pemborong paket 4, 5. Itu pemborong besarnya, main kontraktornya. Belum klaster berikutnya subkontraktornya yang menyediakan macam-macam termasuk panel surya dan baterai. Nah, kemudian ada maklar proyeknya juga ada gitu. Maklar proyek ini bahkan sebenarnya dia tidak bekerja, tapi dia dapat fee hampir 100 miliar dan bahkan sampai di angka 300 miliar. Nah, seperti yang nanti gambarnya itu bisa ditayangkan teman-teman itu dolar Amerika dalam 3 kardus itu. Nah, itu duitnya dititipkan kepada temannya untuk dialihkan menjadi saham gitu. Jadi yang itu sudah bisa saya lacak gitu. Dan ya, itu mungkin bisa ditampilkan Pak Boy, ini kita lihat Pak, ini terkait silakan. Dengan tadi Bapak bilang bahwa Kejaksaan cukup melakukan langkah yang berani begitu Pak ya. Sementara kalau kita lihat dari survei ini terbaru nih Pak, dari masyarakat menyatakan dari survei dari indikator bahwa apakah masyarakat percaya dan tahu Johnny G. Plate melakukan korupsi. Ini ada tahu 22,0%, tidak tahu 78,0%. Terus jika tidak tahu, kemudian ya percaya sebesar 80,4%, kurang atau tidak percaya sebesar 13,2%. Dan berikutnya ini Pak, kasus Johnny G. Plate ini menurut masyarakat ini Pak, murni persoalan hukum atau bermuatan politik. Nah hasilnya korupsi BTS murni soal hukum sebesar 50,4%. Sedangkan korupsi BTS lebih bermuatan politik mendapatkan hasil 36,3%. Kemudian tidak tahu atau tidak dijawab sebesar 13,3%. Dan berikutnya kewenangan kejaksaan ini Pak, 66,4%. Hasilnya masyarakat berharap kejaksaan memiliki kewenangan menyelidiki, menyidiki, dan menuntut tindak pidana korupsi. Sementara 17,7% masyarakat berharap kejaksaan cukup memiliki kewenangan menuntut saja, dan 15,9% sisanya masyarakat tidak tahu dan tidak menjawab. Nah, jika kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan ini, apakah hasil yang dikeluarkan oleh survei Indobaret Monitor ini sudah cukup betul begitu Pak? Bahwa ini benar-benar semata-mata kasus hukum, bukan kasus politik Pak? Ya, buktinya masyarakat lebih percaya, banyak lebih percaya ini kasus hukum. Bahwa ada politiknya, ya kebetulan Pak Johnny Plate sekarang berada di partai yang tidak mendukung calon yang dari penguasa. Ya itu kan konsekuensi aja. Gitu. Istilahnya kalau tidak mau ditangkap ya jangan nyolong, jangan maling kan gitu kan. Karena kalau Anda kebetulan nanti berbeda pilihan ya dikejar kan gitu kan. Jadi jangan disalahkan. Wah karena berbeda politik terus ini dikejar ya. Itu sesuatu yang naif lah saya kira. Justru hal-hal demikian mestinya dikurangilah narasi-narasi begitu. Kalau kalau ini perkara yang korupsi atau bukan sederhana kok. Proyek sekian besarnya kok masa tendernya akal-akalan, markupnya gila-gilaan. Terus kemudian pelaksanaannya juga asal-asalan, terlambat, fiktif, itu dibayar. Mana ada terlambat aja harusnya tidak dibayar, harusnya didenda, diputus kontrak, di blacklist, gitu. Bahkan fiktif pun dibayar. Pertanggungjawabannya lebih amburadul lagi, yaitu tadi salah satunya fiktif, gitu. Dan kemudian
beberapa persoalan yang kemudian malah ditutup-tutupi dengan Ya. cara Ya, Pak Boy. diduga mengalirkan uang kepada pihak yang mengawasi supaya tidak menemukan kesalahan atau tidak membuka kesalahan. Melaporkan Ini begitu, kan Pak, ya. sudah Baik. Baik, Pak zaman Boy. sekarang kok begini nih loh, Baik. rasanya aduh, tata kelola seperti apa kan gitu Ya, kan. baik. Dan kaget betul gitu. Baik, baik Ya. Pak Boy, ini sayang sekali kami dibatasi oleh waktu, tapi terima kasih banyak sudah bergabung bersama iNews Siang, Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Terima kasih. Anti Korupsi Indonesia. Semoga ibadah hajinya berjalan lancar dan semoga untuk kasus Haji mabrur ya. BTS ini segera Amin, terungkap ya. Terima kasih banyak Pak Ya. Boy.